Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, Pak Wandri membuat sebuah bahan ajar kembali, yaitu melanjutkan materi sebelumnya. Ini kita akan mengubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat pecahan, dan dari pangkat pecahan kita ubah ke dalam bentuk akar. Baik anak-anak, kita ulas sebentar nih materi sebelumnya. Kamu sudah menguasai ada bentuk-bentuk pangkat yang positif dan bentuk pangkat yang negatif. Contohnya seperti ini. A pangkat min 2. Nah, ini bentuk pangkat yang negatif. Tetapi apakah pecahan? Ini bukan pecahan. Contoh lagi, A pangkat min 1/3. Ini bentuk pangkat negatif dan pecahan. A pangkat 2. Ini bentuk pangkat positif, ya, tetapi tidak pecahan. A pangkat 5/6. Nah, ini bentuk pangkat positif, tapi pecahan. Yang kita akan pelajari hari ini adalah yang memuat pangkatnya pecahan, seperti ini, ya. Nah, kita akan kenalan dulu dengan namanya bentuk akar. Anak-anak, kalian tahu bahwa akar itu umumnya tertulis seperti ini. Jadi tanpa ada sebuah bilangan di sini, ini, gitu ya. Tanpa ada sebuah bilangan di sini. Lalu kalian harus bisa membaca bentuk tulisan akar seperti ini. Kalau Bapak nulis di sini ada huruf A, bilangan pokoknya, maka cara membacanya ini adalah akar kuadrat. Nah, dari A, gitu. Jadi kenapa kuadrat? Karena ini kita tahu di dalamnya ada angka 2 gitu ya. Karena ini sepakatin akar kuadrat. Kalau di sini kita tulis jadi ada angka 3, di sini 3 gitu. Maka ini bukan kuadrat tapi akar 3. Paham ya? Kalau kita tulis di sini kita ganti ya. Ini 4, maka di sini juga kita ganti jadi 4 gitu. Nah, sekarang yang di dalam akar ini bilangan pokok ya, yang diwakili dengan huruf A ini. Nah, ini punya pangkat 1, jadi kita masih tulis 1. Nanti kalau di dalam akar ini A-nya ada pangkat misalnya 2, maka kita ganti di sini jadi 2. Gitu. Kalau di sini 3, maka kita ganti ya di sini juga dengan 3. Seperti itu ya. Jadi kita bacanya akar berapa dari berapa pangkat berapa gitu ya, bisa ya. Ini hanya model membacanya saja ya. Oke, sekarang kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk pangkat. Jadi dalam akar itu bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Contohnya gini ya, ini akar 2 ya. Di dalamnya ada bilangan pokok misalnya A, terus dia punya pangkat yaitu 3 gitu ya. Nah, ini kita bisa ubah ke dalam bentuk pangkat jika kita lihat ya, di dalam akar ini ada pangkat 3 yang akan bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan. Pecahannya di sini kamu ikutin polanya. Yang di dalam jadi di atas, nanti yang di luar ini kan 2 ya. Bapak buat panahnya seperti ini. Yang di luar nanti jadi bawah gitu. Nah, bilangan pokoknya kamu sertakan selalu yaitu A di sini. Ya, bisa ya. Oke, lagi misalnya langsung to the point lah. Misalnya bilangannya 10. Di sini pangkatnya 5. Ini akar 7. Nah, ini coba dibaca. Akar 7 dari 10 pangkat 5. Pintar. Lalu kamu ubah ke dalam bentuk pangkat, gitu, pangkat pecahan. Oke, basisnya dulu 10. Kamu lihat, ikutin yang di dalam jadi yang di atas pangkatnya, berarti 5 dulu ya. Per, lalu yang di luar 7 nanti jadi yang di bawah di sini. Oke, bisa ya, ini tidak sulit. Lalu kalau kita balik, kamu ubah dari pangkat ke bentuk akar sama gitu ya. Misalnya dengan bilangan yang lain. Contohnya bilangan pokoknya masih A, ini 3/4 gitu ya. Nah, kamu ubah ke dalam bentuk akar. Kita tulis dulu akarnya. Kamu isi di dalam akar dengan bilangan pokoknya di sini huruf A, kamu tulis A. Nah, lalu 3/4, ingat yang di atas tadi adalah sama dengan yang di dalam, jadi kita tulis di sini. Nah, Bapak kasih panahnya dulu. Sini 3. Lalu yang di bawah ini isi yang di luar, sini 4. Nah, gitu. Ya.
sama sih, kebalikannya sama seperti ini nih. Seperti ini. Oke, anak-anak, sekarang kita coba lagi dengan contoh yang lain ya. Misalnya 8, di sini basisnya pangkat 2/3 gitu ya. Yuk, kita mulai buat akar. Lalu lihat basisnya atau bilangan pokoknya 8, kamu isi yang di luar. Tadi sini nggak usah pakai panah lagi ya. Kita isi 2-nya di dalam, 3-nya di luar. Jadi ya. Jadi kita baca akar 3 dari 8 pangkat 2. Oke, bisa ya anak-anak ya. Ini mengubahnya bolak-balik saja dan tidak terlalu sulit ya. Kita perkecil. Lalu kalau Bapak punya tantangan soalnya seperti ini perintahnya sekarang adalah ubah ya bentuk pangkat ke akar. Jadi bentuk pangkat ke akar. Perintahnya pangkat ke akar. Misalnya gini, 3A pangkat 2. Bisa tidak kamu ubah ke dalam bentuk akar? Belum bisa ya, karena tidak memuat pangkat pecahan. Oke, sederhana. Jadi Bapak ganti nih pangkatnya ya 1/2. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, apakah pangkat 1/2 itu juga dapat untuk 3? Di sini. Apakah angka 3 juga dapat? Jawabannya tidak ya. Yang dapat pangkat itu adalah huruf A. Jadi nanti yang diubah itu hanya A saja, 3 tidak. Jadi kita ubah ya. 3 tetap karena tidak memuat pangkat pecahan, sedangkan A kita ubah ini akar A, lalu pangkat seri A dulu ya 1/2 karena bilangannya ini sudah tidak bisa ditulis, ini 2, ini 1 gitu ya. Jadi 3 akar A. Bisa ya? Oke, sekarang kalau misalnya kita buat dalam bentuk pangkat negatif nih. Nah, misalnya A gitu ya, pangkat min 5/6. Nah, ini kamu ubah ke dalam akar, bisa nggak? Tadi kan syaratnya harus pangkatnya pecahan. Bisa ya jawabannya ya. Kita ubah, yang pertama pangkatnya harus positif. Nah, kamu udah bisa mengubah pangkat negatif ke positif ya. Di depannya ini angka 1. Jadi kita mulai dari 1 dulu. Nah, gitu. 1/A gitu. Lalu 5/6-nya kamu tulis tanpa negatif. Ya. Lalu nah, di bawah ini bisa kamu ubah menjadi akar ya. Dari 1/akar gitu ya. Bilang pokoknya A, yang di dalam akarnya 5, di luar akarnya. Oke, bisa ya anak-anak ya. Sekarang kita akan mengubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat ya. Pakai saya kita balik. Ubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat. Ubah bentuk akar ke dalam pangkat. Oke, misalnya begini. Akar 3P. Nah, sekarang kamu ubah ke dalam bentuk pangkat. Bisa ya? Di dalam akar ini ada 3 dan P yang mempunyai masing-masing pangkat yang sama, yaitu di sini 1, ini juga 1 gitu. Jadi kamu ubah 3-nya punya pangkat sendiri, yaitu 1 dalam 1 ya, yang di luarnya ini ada angka 2 ya, 1/2, lalu P juga sama, pangkat 1/2. Kalau kamu nggak mau ribet tulis 2 kali, bisa juga dengan seperti ini ya, 3P tetapi di dalam kurung, pangkat 1/2. Bisa ya? Oke, lagi misalnya sini kita tulis akarnya 3 ya, 2 pangkat 5 P terus C pangkat 4. Nah, seperti ini misalnya. Ini kan kamu lihat di dalam akar ini punya masing-masing pangkat yang berbeda-beda. Jadi nanti pembilangnya 5, 1, dan 4 ini. Penyebutnya semuanya sama, yaitu 3. Yuk, mulai dari angka 2. 2 pangkat 5/3. Lalu P, ini pangkatnya 1/3. Lalu yang C, 4/3. Oke, bisa ya? Oke. Sekarang kalau bentuk akarnya pecahan nih. Bentuk akarnya pecahan. Contohnya begini. 1/akar dari 2P pangkat 5. Nah, ini gimana? Yang bisa kita ubah hanyalah yang bentuk akar ke dalam bentuk
pangkat ya. Oke, satunya tetap dulu ya, kita tulis ya, 1 pernya tetap. Nah, akar 2P pangkat 5. Nah, jadi kamu buatnya begini, 2 pangkat 1, nah, penyebutnya 2 gitu ya, lalu P pangkat 5 penyebutnya 2. Nah, jadi 2 pangkat setengah P pangkat 5/2. Kalau ini diubah lagi ke dalam bentuk pangkat negatif, maka ini naik ke atas saja. 2 pangkat min 1/2 P pangkat min 5/2. Seperti itu. Oke, anak-anakku kelas 9 bisa ya menguasai materi ini. Semoga kalian menambah wawasannya ketika sudah menonton video ini. Kalian latih lagi dengan latihan-latihan yang ada di buku paket ataupun LK yang Bapak berikan. Terima kasih. Salam matematika.